Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip animasi untuk memenuhi tugas modul pertama praktikum teknik animasi. Dan dalam kelompok saya berisikan Aryansyah, Robi Ramadiansyah, dan saya sendiri. Prinsip-prinsip animasi itu ada 12. Yang pertama adalah squash and stretch. Squash and stretch merupakan penambahan efek lentur pada suatu objek agar objek tersebut bisa menyusut atau memuai sehingga menciptakan efek gerak yang lebih hidup. Contoh penggunaan squash and stretch bisa dicontohkan pada sinergi otot tricep atau bicep pada manusia. Contohnya otot pada lengan. Ketika lengan itu ditarik, maka akan terdapat sebuah tonjolan pada lengan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ketika lengan kita ditarik seperti ini dan otot kita keluar, nah, ini merupakan efek squash. Dan untuk efek stretch adalah ketika lengan kita dikembalikan kepada posisi semula. Untuk prinsip animasi yang nomor 2 yaitu anticipation. Anticipation merupakan gerakan awal atau persiapan, atau bisa dikatakan ancang-ancang. Contohnya, saya sebagai objek animasi ingin melakukan gerakan memukul ke depan, maka saya sebelum melakukan pukulan ke depan tersebut, saya akan mengambil ancang-ancang dengan menarik tangan saya ke belakang. Contohnya seperti ini. Prinsip animasi yang nomor 3 yaitu staging. Staging merupakan gerakan keseluruhan yang harus tampak jelas agar mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai. Contohnya, ketika saya sebagai objek animasi sedang melakukan di posisi bersantai, maka alangkah baiknya jika lebih dijelaskan dengan entah itu membaca buku atau minum kopi dan sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Saya sebagai objek animasi sedang bersantai, dan saya untuk mendukung kegiatan santai saya oleh pembuat animasi yang membuat saya objek ditambahkan gerakan yaitu minum kopi. Contohnya sebagai berikut. Nyaman Pak. Nah, itu merupakan contoh dari staging dan sekaligus penjelasan dari apa itu staging. Itu prinsip animasi yang nomor 4 yaitu straight ahead action dan pose to pose. Straight ahead action dan pose to pose merupakan proses pembuatan animasi tersebut. Straight ahead action merupakan proses pembuatan animasi yang mana pada pembuatannya tersebut seorang animator menggambar atau membuat gambar itu satu persatu atau frame by frame dari awal sampai akhir seorang diri. Artinya dikerjakan oleh satu orang. Dan kelebihan dari prinsip straight ahead action adalah mendapatkan hasil gambar yang konsisten. Dan untuk kekurangannya adalah memerlukan waktu yang sangat lama karena hanya dikerjakan oleh satu orang. Untuk yang pose to pose merupakan proses pembuatan animasi yang mana seorang pembuat animasi tersebut
menggambar sebuah objek ada keyframe tertentu, yang selanjutnya in between atau intervalnya dilanjutkan oleh seorang asisten atau animator lain. Untuk kelebihan dari pose to pose adalah proses pembuatannya cepat karena dikerjakan oleh lebih dari satu orang, dan kekurangannya adalah tidak menghasilkan gambar yang konsisten. Untuk contoh straight ahead action dan pose to pose, karena saya sendiri tidak bisa dijadikan objek untuk mencontohkan straight ahead action and pose to pose, maka saya akan mengambil contoh di sebuah video YouTube yang menjelaskan seperti apa straight ahead action and pose to pose tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam cuplikan video sebagai berikut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang berisikan 4 prinsip animasi, dan untuk prinsip-prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Robi Ramadaniansyah dan Aryansyah. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. 5. Follow throughs and overlapping action. Follow throughs yaitu tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Overlapping action yaitu secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Contohnya seperti ini. Slow in and slow out yaitu ilusi untuk membuat percepatan atau perlambatan sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Contohnya seperti bola dilemparkan ke bawah. Arch yaitu membuat gerakan animasi menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Contohnya seperti ini. 8. Secondary action yaitu prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Contohnya seperti ini. 9. Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Contohnya seperti ini. 10. Appeal yaitu berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Contohnya seperti ini. 11. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang memiliki sifat hipotesis. Contohnya seperti ini. 12. Solid drawing adalah menggambar sebagai dasar utama. Animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi. Contohnya seperti ini.